Halo Kak. Gimana kabarnya minggu ini? Hmm, ya seperti biasa lah. Ya. Aman. Baik-baik gimana gitu. Terus gimana tuh kemarin? SMA aneh banget tuh ada ngebom. Itulah Itu kamu denger tiba-tiba. denger desas-desusnya itu anaknya korban bullying ya? Atau gimana? Iya, enggak, iya sih dengarnya sih gitu ya, cuman nggak ngerti juga. Tapi itu menurutku kan ini anak sebenarnya berpotensi loh. Menurutku ya Mm-mm. berpotensi untuk jadi orang yang geek gitu di bidang teknologi mungkin. Kalau itu buat Iya, sendiri iya. ya, keren banget dia bisa buat bom. Tapi ya kenapa harus meledakkan diri dan teman-temannya? Kasihan Inilah sih. saatnya. Iya kan. Itu habis khutbah Jumat tuh. Baru belum sholat tuh. Tung. Kalau Pak, Gila, gila, gila. Nggak nyangka sih. jangan begitulah. Kalau di Amerika pakai pistol, kita bisa pakai bom. Tapi untungnya sih si anak nggak meninggal sih. Iya, Cuma diamanin aja. ya main aja paling tuh. Kok bisa Hmm, gitu. Aneh banget. Ya begitulah hidup. Banyak orang gila sekarang menurutku. I don't know. Oh ya, pada hari ini. stres. Ya, stres banget. Apalagi kelas 12 tuh. Kan dia anak 12 ya. Benar. Mungkin habis eh, TKA. Stres tuh. Habis buku Mm-mm. TKA langsung stres. Karena soal TKA nggak katanya sulit banget. Ya begitulah. Tapi enak sih ujian. Ya. Tapi lulus SMA nggak ada ujian nasional emang enak ya. Nggak tahu ya. Tapi ya enak sih, harusnya enak. Oke. Tapi akhirnya ada TKA lah buat buat masuk univ. Iya, iya. Oke, Udah hari pertimbangan, guys. ya ada pertimbangan yang lain. Hari ini kita tuh belajar langsung bukan langsung membuat aplikasi lagi dengan Kivi, apa ya namanya Kivi. Jadi dia aplikasi seluler. Jadi kita buat, jadi nanti bisa dijalanin di simulator HP gitu. Oh, Nah itu, walaupun aku belum nyoba sekali, belum nyoba sih sebenarnya. Tapi yang tadi dilihat-lihat di sini dia di paling bawah dia bisa ngasih simulatorin. Ini sebenarnya simple, konsepnya masih kayak PQ P5 kemarin, masih simple. Nah hari ini nggak banyak, baru kita main widget doang. Nanti ada 4 pertemuan, kayaknya sampai terakhir nanti ditambahin aplikasi apa gitu. Tapi di sini nanti widget doang. Dan tadi aku baca-baca di widget agak aneh di sininya. Menurutku penjelasannya nggak jelas. Lebih jelas lihat kode langsung. Tapi ya, let's try. Nah ini ya kata-kata biasa dari algoritma. Nah ini ada fail fast gagal cepat. Ya, memang sepertinya ya harus gitu. Kayak ini jadi framework yang menarik untuk dalam hal yang proyek. Memang harus gagal cepat untuk selalu langsung dapat feedback. Makanya langsung diiterasi. Walaupun ya gagal cepat, aneh juga kalau gagal terus. mm-mm. Harus terukur. Kadang menurutku gagal harus disengaja untuk mendapatkan data. Nah, di dalam proses pembuatan aplikasi ya seperti itu juga. Biasanya ada MVP, MVP harus segera langsung di launching ke beta tester atau customer yang berpotensial, langsung disebarin dan buat feedback langsung. Nah, itu nanti iterasi lagi. Nah, ini tugas pertama. Oh. Bagaimana cara membuat waktu yang tidak berhubungan dengan solusi masalah utama? Kenapa dia membahas hal yang bersifat sosial? Ya, solusi yang mungkin adalah dengan menggunakan solusi yang sudah jadi. Kita sudah dapat mengambil salah satu aplikasi yang kita kembangkan tahun lalu dan menyesuaikan dengan pasar. Ya, tapi kebanyakan kita membuat aplikasi bukan karena masalahnya, tapi karena kita pengen membuat aplikasi. Nah, biasanya kalau aku dulu melihat orang-orang developer ikut hackathon, aplikasi mereka gagal pitching karena mereka hanya ingin membuat aplikasi keren, tapi nggak membuat aplikasi yang benar-benar dibutuhin. Bahkan kadang dulu kalau MVP, eh, aplikasinya nggak advance, kayak fancy.
cuma pakai Google Docs terus pakai hal-hal yang bersifat simpel, nggak codingan yang nggak ribet, itu malah kadang lolos karena mereka tahu pasarnya, tahu oh ada potensi pasarnya, jadi malah lolos. Dan biasanya ya gitu. Yang penting profit kalau membuat aplikasi di hackathon apapun itu. Hmm. Kemudian ada ide, salah satu proyek yang akan kita kan adalah aplikasi desktop Free Fire Test. Nah, kemarin kita Free Fire Test di hari ini kayaknya, nanti juga bukan hari ini sih, di ini pertemuan 4 nanti kayaknya Free Fire juga deh. Tapi bedanya kita pakai framework buat aplikasi seluler. Nah, ini kita lompatin aja. Ini kita lompatin. Nah, ini dia. Pakai pengembang seluler plus Python, Kiwi. Perpustakaan Python yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seluler. Ceng ceng. Kuasai dasar-dasar buat versi seluler. Tugas hari ini adalah perpustakaan Kiwi sehingga Anda dapat menghasilkan pembuatan aplikasi sendiri. Kita lompatin. Kita lompatin. Kita lompati pertanyaan. Nah, di aplikasi Kiwi itu simpel banget. Intinya simpel masa kayak PQT5, ada widget, kemudian penanganan event, kemudian run. Udah. Sama seperti yang PQT5, persis malahan menurutku cuma beda frame tulisan library-nya doang. Dan ya masih sama. Seperti ini untuk menjalankannya, import dulu, kemudian ambil kelasnya, kelas parents-nya diambil di kelas turunan kita, habis itu app sama dengan app dan app run. Udah, luncurkan. Ini kemarin PQT5 pakai ini juga nggak sih, app run gitu? Iya, Iya kan? sama-sama. Sama. Sialan sama. Terus ini juga kayaknya di framework Flash untuk website juga pakai ini juga. Ini semua hampir sama. Ini contoh ini. Nah, aku malah seneng lihat codingan yang ini langsung. Nggak usah penjelasan malah ribet menurutku. Ini buat backgroundnya dulu. Kemudian biar kita lompatin lagi. Soalnya kalau nanti codingannya nggak panjang ya. Tunjukkan program. Pertama ada widget. Di mana Anda menekan widget. Widget untuk mengurus pengguna dengan sistem operasi dan aplikasi khusus. Apa yang sudah kita ketahui tentang widget? Di widget kita kemarin kita tumpang tindih di desktop. Jadi kalau kita mau buat widget tertentu ada berlayar-layar widget ditempel-tempel. Nah, kalau di sini hampir sama sebenarnya. Tapi nanti widget kita di sini nanti akan terbatas. Jadi nggak terlalu banyak kayak di PQT5. Di PQT5 eh, widgetnya tanpa induk muncul di jendela baru. Banyak banget ya. Jadi lebih banyak, tapi kalau di Kivi nanti mengembalikan satu utama widget dalam satu jendela. Jadi di dalam satu layar diharapkan widget-widget tersebut bisa terakomodir dengan baik. Jadi karena kita terbatas banget di aplikasi. Walaupun ya nggak usah dipikirin dulu, yang penting kita tahu dulu. Nah, bekerja dengan widget. Layar perangkat seluler lebih kecil, sistem operasi seluler mungkin tidak memiliki jendela yang dapat ditempatkan pengguna sesuai dengan keinginan. Aplikasi diberikan bagian layar tetap. Maksudnya apa? Aduh no, kita lompatin. Oke, kalau kamu baca, oke, boleh baca dulu. Sistem operasi seluler mungkin tidak memiliki jendela yang dapat ditebarkan pengguna sesuai keinginannya. Aplikasi diberikan bagian layar yang tetap. Apa? Aku sih nggak paham ya. Apa kalau interpretasimu apa? Gak tahu juga. Nah, ini kan, ini kebanyakan yapping PPT-nya menurut gue ngapain dah. Tahu dari tadi aku baca nih, aku lebih ngerti kayak gini nih, yang hitam ini. Ini kalau ada codingnya ini, oh aku ngerti. Ini kalau yapping-yapping di atas, apalagi di bawah nanti yang penanganan event, screen manager, apa dah? Ya begitulah. Emang kita diwajibin sebenarnya kalau menurutku kalau dari programmer harus punya framework belajar kode sendiri karena bahasa pemrograman baru terus plus diupdate terus. Nah itu. Yep. Jenis widget ada elemen antarmuka, biasa tombol, kolom, input.
teks dan sebagainya. Kemudian ada widget layout sendiri dimasuki dalam widget, jadi nanti ngatur layarnya otomatis juga kayak PQT5. Kemudian screen manager itu dia akan mengatur urutan layar, jadi biar layarnya berganti, itu nanti pakai screen manager. Nah, kemudian di widget utama elemen UI-nya ada label, itu biasa button, text input, toggle button, checkbox, dan image. Tapi hari ini mungkin kita baru pakai label button sama text input. Kemudian juga ada progress bar, slider, switch video. Ya, kalau mau ngembangin lebih lanjut lagi bisa buat aplikasi kayak gini. Tapi aku belum pernah install aplikasi dari Givi ke handphone. Karena menurutku ya itu kalau bisa menarik banget sih. Langsung kompatibel, keren banget. Hmm. Masih sama sebenarnya. Strukturnya dibuat objek karena kita OOP. Kemudian nama widget yang kita gunain. Kemudian parameter. Contohnya teks. Nama widgetnya label. Kemudian isi teksnya apa atau parameternya apa. Nah, ini bisa, ya intinya main parameter aja. Like, label, color. Kita menemukan cara membuat widget terpisah, tapi mengenai cara menempatkan widget di layar. Kelas turunan app, build, return. Kita akan membuat fungsi build, kemudian untuk menampilkan widget di layar. Jadi semuanya nanti ditaruh di dalam satu kelas, dan kelasnya dapat turunan dari app-nya, app dari Kivi. Kemudian, ya, semua hal fungsi widget ditaruh di satu kelas itu. Dev build, self, dan di return semua di return widgetnya, dan kemudian di jalannya aja app.run. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, gitu doang. Jadi semua dari kelas di return aja. Ini untuk satu widget cuma tombol button doang, kemudian ditulis di teks sehingga kita bisa klik-klik. Bekerja dengan widget, cara membuat aplikasi dengan satu objek di layar, apa ya yang kita harus lakuin selanjutnya? Nah, ini dengan habis itu layout. Di layout kita akan membuat tata letak yang udah ada. Jadi biasanya kayak gini. Layoutnya bersifat horizontal atau di sini bisa vertikal. Ya masih sama kayak PT5. Dan nanti kalau mau masukin widget ke layout tertentu dengan ini nih, add widget. Nah, nanti semuanya ditaruh di dalam layoutnya. Contoh ini langsung aja ya. Ini contoh ini pertama kita ngeset dulu layoutnya, box layout, orientasinya gimana, paddingnya berapa, spacingnya berapa. Kemudian untuk menaruh contohnya ada teks, label teks untuk dimasukin sesuai dengan layoutnya ya udah layout, add widget, kemudian masukin parameter eh, widget yang mau ditata. Contohnya ini nih. Ada di sini ada teks sama ada button, kemudian kita ngeset box layoutnya. Dan ini kalau box layoutnya nggak diapa-apain, dia otomatis akan defaultnya horizontal, makanya ini ada kiri sama kanan. Dan udah di layout semua widgetnya di add widget aja ke dalam layoutnya. Kemudian terakhir di return layoutnya. Jadi semua di package gitu, semua dimasukin dalam layout, kemudian layoutnya dibalikin dan myapp.run. Dan jangan lupa nambahin library-nya di atas.
untuk box layoutnya. Kivi UI X dot by box layout import box layout. Nah, kita tahu cara bentar, kamu mau lihat ini dulu. Udah. Udah. Kita tahu cara membuat layar dan menempatkan elemen di dalamnya. Apa yang hilang untuk mengembangkan aplikasi lengkap? Nah, apa yang hilang? Habis itu ada pengendalian event, masih sama kayak kemarin untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Jadi biar kita berinteraksi dengan program ada event dan kemudian ada pengendalian event, yaitu setelah event itu diklik, apakah yang terjadi, apakah berpindah layar atau enggak akan men-trigger fungsi tertentu. Nah, itu ada pengendalian event. Nah, kalau mau lihat ini sangat ribet, mending lihat codingnya aja. Nah, masih sama ini. Mana pengendalian eventnya? Pakai button on press. Jadi di sini kita ada fungsi TST, dia cuma kuku kuku, tahu nggak Fajar Set Boy kuku kuku, kenapa harus kuku kuku? Dia ada fungsi TST, kemudian buttonnya ditambahin on press, jadi dia akan nge-trigger TST dan ini nggak langsung nge-trigger fungsi, dia manggil fungsinya, udah. Kemudian buttonnya dimasukin ke layout lagi dan di return terakhir. Jadi semuanya dimasukin ke dalam layout terakhir untuk di return. Dan nanti di Algonova-nya ada deh, jadi bisa di-download juga nih kodenya nih. Kemudian setelah event screen manager, yaitu untuk mengatur urutan layar, jujur ini sangat membingungkan codingannya. Langsung aja kita ke codingannya. Nah, yang dipakai next, jadi dia gini. Nanti kita pakai kayak yang tadi kan My App kelas satu kan cuma satu. Nah, ini nanti setiap screen kita membuat kelasnya masing-masing. Dan untuk beralih ke dalam screen selanjutnya, itu pakai ini nih. Kita buat fungsi baru lagi, ya fungsi baru lagi di satu screen pertama. Kemudian ya pakai Save Manager Transition Direction dan Save Manager current second. Secondnya ini adalah nama parameter yang ada di screen kedua. Selain ini, Save Manager current nama layar. Jadi akan berganti ke layar selanjutnya. Ini lanjut. Menurutku belajar Python sangat membosankan ya. Jujur membosankan kalau nggak proyeknya tuh bener-bener gede sekaligus. Iya, benar, benar. Tapi emang gini, aku menemui beberapa murid, dia kalau dikasih hal yang besar, langsung kewalahan. Tapi kalau dia juga ditaruh hal yang kecil, dia bosan. Akhirnya nggak mau belajar. Ya kan susah aku jadi guru kan. Nah, itu Iya, menurutku, nah dia bingung. sangat susah ya. Ya, tapi harusnya kurikulumnya lebih merdeka sih. Iya, Betul merdeka. banget. Jadi emang proyek harusnya by proyek terus. Tapi ya, Betul banget. kalau by proyek yang bingung adalah gurunya. Dia harus membuat kurikulum sendiri. Iya. Oke, habis itu widget udah, penanganan event udah, run memproses event, kemudian, nah ini struktur programnya maksudnya apa aku belum tahu. Beberapa layar berbeda. Layar utama tempat Anda dapat beralih ke layar lain. Tombol untuk beralih ke layar lain, kita akan menggunakan fitur baru di setiap layar. Seperti ini enggak? Bentar, yang mana ya maksud dia? Tidak ada contoh. Apa yang ada di layar utama?
Touch screen, jadi nanti ada beberapa tombol. Tombol itu kadang mungkin ada soal terus dijawab atau enggak tombol untuk beralih ke layar selanjutnya atau layar sebelumnya. Terdapat banyak tombol untuk pindah layar, 4 tombol layar utama dan satu di masing-masing layar anak tombol kembali. Alat manakah yang nyaman digunakan untuk mendiskusikan 8 objek serupa? Nah, jadi ini ada banyak tombol, makanya dia diposisikan dalam 8 objek yang serupa. Itu kelas screen button. Nanti pakai kelas screen button. Jadi buttonnya itu nanti ada dijadiin satu kelas biar semuanya terorganisasi dengan baik. Makanya kita buat kelas screen button. Apa yang Anda perlukan agar tombol dapat pindah layar saat ditekan? Bagaimana Anda tahu bahwa sebuah tombol ditekan? Bagaimana cara mengganti layar? Bukannya tadi udah. Ini lucu dia. Dia itu membuat tadi on press tadi di dalamnya menggunakan layar mengatur arah pengalihan dan mengubah layar ke arah baru tadi on press benar udah. Di init kita mendapatkan dan mengingat. Oh, yang di init tadi kan ada parameter second nama nama layarnya itu ada di init. Jadi setiap kelas di initnya ada nama layarnya. Kemudian di bawahnya ada layar saat ini beralih ke arah mana dan nama layar barunya. Oh, kelas screen button pakai ambil turunan dari button, kemudian soft screen, direction right, goal mine. Apa ini? Ini direction right ini kayaknya dia Screen, beralih screen ke kanan direction, gitu. right, right. Goal, main. So, screen, screen, direction, direction, go, go. Nah, screennya ini screen saat ini deh. Di Oh, direction transition ini, direction. ya dia gesernya kemana? Goal mine ini Screen, dia screen. ke nama layar ini, layar main. Ah, screen manager current. Nah ini yang aku suka Maksudnya bingung. tujuannya, tujuannya ke ini goal Mana nih? atau yang goal itu maksudnya? Yang goal ini Atau tujuan nama layarnya tujuannya? main. Ini define prosesnya Drive Manager Transition Diesel Self Direction. Oh ya ini. Jadi simpelnya adalah ini propertinya, kemudian di bawahnya metodenya dan diambil aja. Yang Screen Manager Transition Direction ini untuk geraknya kemana. Kemudian Hmm. Screen Manager Current itu adalah manage, layar saat ini. Iya Oh, emang. layar saat ini. Ya, save goal. Namanya ini main ya. Jadi emang disimpan di inisiatornya. Wow. Kadang aku bingung kan ini ada init, dev, init, fungsi, oke, dev init, kemudian super init. Mantap nggak tuh? Dia jadi kelasnya ada initnya terus ambil super init buat ambil fungsi dari buttonnya. Super init, kemudian teks sama dengan teks. Hah, ini aku bingung nih. Jadi, ya kan? Ini kalau mau nge-breakdown kita harus mau breakdown dokumentasinya. Tapi buka website dokumentasi tadi aku udah buka websitenya kan. Nah gitu ngeliatnya udah banyak banget dah. Jadi ini membingungkan. Teks sama dengan teksnya apa gunanya? Jadi ini emang parameternya teks, isinya teks. Nah ini teksnya itu ambil dari sini, yang teks back Kenapa ini. nggak bisa pakai self text biar kayak kayak biasa aja? Nah karena ini mungkin ya, aku setauku ini kalau super init ini untuk aktifin ini nih, yang ada di buttonnya. Mm-mm. Nah, itu tuh ya I don't know kenapa 2 kali ya. Nah, ini kita ikutin aja. Kadang gini, ya kayak kemarin kan kamu buat program kamu terus library-nya nggak hidup, akhirnya kamu import lagi di tengahnya. Kita anggap seperti itu. Ini adalah bug bug yang sudah tercover caranya, tapi kita nggak tahu cara benerinnya. Ya, mas ikutin aja. Karena kita nggak punya waktu untuk nge-breakdown dokumentasinya.
Kalau mau berdokumentasi, menarik. Biasanya kalau di developer gede dia ada dokumentasi library-nya. Ini dokumentasinya lengkap banget. Bahkan kalau dulu sebelum ada LLM, ada junior programmer fungsi untuk membuat dokumentasi doang. Nah, itu menarik. Jadi dokumentasinya udah pasti udah ada, nggak usah ribet-ribet. Tapi kalau kita mau breakdown sendiri bisa juga. Tapi ada waktunya. Makanya migrasi dengan bahasa pemrograman tertentu hmm, bakal lebih ramai. Parameter tombol apalagi di Givi Anda dapat mengatur ukuran, posisi, warna, dan sebuah tombol. Namun screen button tidak menerimanya. Hmm. Ngapain kita pakai screen button kalau dia nggak terima? Pengecaran dapat untuk parameter tanpa mengetahui beberapa jumlahnya. Nah, habis ini ini nih parameter dia gini curang dia, cuma parameter yang diperlukan. Nggak ngasih penjelasan lebih jauh. Iya, Screen apa, action apa, goal apa. Kan aku yang itu apa fungsinya tuh nggak dikasih tahu. konyol Tahu. emang dia nih. Nah, habis ini mungkin kelihatan. Ya, aku tahu nih, Quartz ini kamus yang belum dibongkar kan. Iya, kita tahu. Tapi dia nggak dikasih tahu nih. Ini Untuk buat apa, membuat buat sesuatu apa. sehingga barang tersebut diteruskan ke konsumen. Apa namanya? Oke, kita aminin dulu aja. Nanti juga kelihatan nih. Bah, screen button, self, direction right, goal main, text, kembali, size in. Oh, ini kalau ini aku jelas nih. Ukuran sama posisi. Kalau ini ukuran teksnya, kalau ini posisinya nanti nih. Ini jelas. Yang direction kayaknya jelas. Yang goalman ini aku antara ini current manager layar saat ini atau layar ke selanjutnya. Nah itu aku belum yakin. Coba kita lihat. Close main screen name name. Tahu ini name ini adalah nama yang ini. Oh berarti benar. Yang tapi kenapa ini goal? Kalau name ini benar untuk layar nama layar saat ini. Dia dinamain main ini. Tapi yang goal tadi, aku nggak tahu. Atau tujuannya selanjutnya. Tapi on progress tadi langsung ke jadi proses. Oke, kita lihat dulu lanjut. Nah, ini. Dia ada screen button, ada main screen, layar utama, kemudian class map, buat widgetnya, screen manager, add widget, main screen, layar, name, main. Total 5 layar berbeda. Oke, ini maksudnya layar Screen tuh layar yang manager. satu-satu atau layar yang... Add that widget main screen. Jadi layar di sini juga walaupun kelas dianggap sebagai widget juga. Sayangnya aku belum nemu di sini contoh kodenya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tugas buat 5 layar. Telah tulis kelas Crash Button. Buat kelas aplikasi atau widget di layar. Di layar 4 layar tersisa tempatkannya tombol kembali. Oke, istirahat. Oke. Oke, coba ya Kak Godova dulu deh. Yang pertama ngapain? Habis itu masih ada lagi atau lanjut dulu? Tab. Loh, ada ternyata material tambahan. Nah, kita lihat dulu.
Oh, ini buat scroll. Kayaknya kita belum perlu scroll deh. Ini aja udah banyak. Ini nggak selesai kalau ngetek tadi. Kemudian kita lanjut dulu aja lokasi widget untuk ngatur rata letaknya. Itu pakai pertama tadi buttonnya, eh, sasin untuk mengukur X dan Y. Ya, sasin dia ukuran menentukan tata letak, pecahan tata letak sepanjang sumbu X dan Y. Oh no, nih. Oh, antara 0 sampai, oke. Tombolnya akan menambahkan posisi lebar 50 dan 40 tinggi. Jadi ini lebar, yang X lebar, kenapa nggak L sama yang ini tinggi? Berdasarkan rasio dari 0 ke 1. Jadi emang ini dia akan menyesuaikan dengan, karena kenapa pakai persen, dia menyesuaikan dengan layar HP-nya. Makanya kita nggak nentuin ukuran kayak, nggak nentuin ukuran berapa sentimeter, tapi dia ngukurin berdasarkan rasio. Makanya 0,5 dan 0,4. 50% atau 40% dari tinggi tata letak. Gede juga. Asinan membatalkan produksi tanpa letak. Oke. Kemudian koordinat juga pakai X dan Y, di pojokan itu 0,0, atas Y, kanan X, seperti biasa kayak di matematik. Kemudian ya, ini posisiin, kita ngatur tata letak center X, kemudian center Y. X-nya berapa, geser ke kanan, dan geser ke atasnya berapa. Dari 0 ke 1 juga. Kalau 1, langsung mentok ke atas, 0 ke Hmm. bawah. Jadi emang dari 0 ke 1 ya, dinormalisasi. Layar kedua, bagaimana cara membuat layar kedua? Nah, ini ada layar pertama, kemudian diklik. Nah, dia yang klik nomor, itu disuruh milih layar. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada layar dua, layar tiga, dan empat. Kemudian di layar dua ada input text sama klik OK dan back. Nah, bidang input text, elemen baru. Text input, nah untuk yang text input, kita pakai text input, kemudian tulis hello, highline, right, focus true, multiline false. Tes di baris masukkan edit, kemudian penyelesaian. Oke. Left, center, atau right. Fokus through adalah penempatan kursor otomatis pada kolom input. Fokus through, penempatan kursor otomatis pada kolom input. Aku nggak tahu. Kayaknya di tab deh. Saat di tab dia langsung kursornya langsung ke dalam input. Kemudian multiline false, bidang pemasukan multi baris secara default false satu baris. Oke. Jadi bisa diisi beberapa baris juga. Kemudian tombol layar kedua, bagaimana cara membuat tombol seperti itu? Buat button on process save change text. Untuk tombol Anda perlu menulis pengendalian klik. Tombol siap. Apa coba nih? Save change. Save change. Hmm. Nah ini yang bikin dengan kita pikir dulu. Hmm. Change text tidak akan dapat menggunakan widget yang menggunakan akses lambat antar baris. Bahkan ini maksudnya apa belum tahu. Kamu tahu nggak ini apa? Nggak tahu.
Bukannya biasanya kayak gitu ya? Bagaimana cara membuat tombol Nambah seperti itu? satu. Oke, back. Kemudian oke. Tombol kenapa habis itu change text? Change text itu buat yang tadi ya? Hmm, tuh. Nah, itu yang aku bingungin adalah kita antara ini sampai ini ngapain? Kenapa change text? Kemudian txt.text. Kemudian contoh tidak akan menemukan variabel lokal yang dibuat init. Change text Metode mengubah change text. tulisan-tulisan apa yang tadi diubah? Nah iya, kan cuma diklik tombol doang. Metode Apa change tadi di video ada ya? ada video. Tadi di videonya. Aduh, siapa ini? Oh ini. Bener kan di? Alah, alah, alah. Cuma ganti ini doang di layar ternyata. Text input, kemudian self change text, dan pakai yang ini. Metode change text dapat bekerja dengan properti objek yang dibuat di init. Pemesannya. Ini raketnya, raketnya provider. Mengatur ukuran ya widget, size in, kemudian ukuran relatif sama absolut. Ukuran dalam pixel atau satuan luas. Oh bisa ternyata pakai pixel. Biasa persatuan darah di atas sini sini Oke lanjut, lanjut. Oke. Nah ukuran-ukurannya 30 pixel atau milimeter SP apa anda? Nah metode yang disarankan pakai SP. Pixel. TV akan mengatur ulang ukuran saat program sedang berjalan dengan mempertimbangkan kepadatan layar. Jadi dia akan menyesuaikan layar yang ada di handphonenya. Semakin kecil dia akan semakin kecil. Ya sepertinya masih bisa dibilang relatif. Oke, mode emulator nih. TV mendukung beberapa perangkat yang berbeda sehingga mungkin Anda menjalankan program dalam mode emulasi perangkat. Akan menampilkan petunjuk tentang mode emulasi. Pattern nama program M screen. Pattern nama program pattern M screen iPhone. Ini buat terminalnya aja sih. Tapi aneh juga nih. Pattern nama program PO. Jadi nanti dia langsung minta lagi nih screennya apa. Disuruh minta ya screennya nih. Jadi jalannya pattern nama program PY strip M. Nah, atau enggak langsung aja screen tulis font iPhone 5 portrait scale 0,5. Jadi jalanin plus nambahin screennya di jalan di screen aku. Menarik. Apakah nanti Kivi akan menghasilkan iPhone, layar iPhone? iPhone 5 Oh. lagi, 2000 berapa? Ini kayaknya ini kalau iPhone 14 atau 15, apalagi 17, udah nggak di ituin. Potret. Menarik kan? Jadi kayak bisa langsung simulator di HP. Nah, Iya. kalau bisa kayak gini nih, aku yakin nih Kivi dia apa gede banget tuh library-nya. Oke, selesai.
Kita ke Algonafa. Kayaknya langsung nyoba nanti deh. Nah, kok kayaknya lihat coding, coding. Satu doa, enggak sih? Dua. Membuat dan menjalankan aplikasi. Contohnya apa? Aplikasi apa? Coba, ini filenya klik dulu file. Bisa di download nggak? Nanti coba. Nanti nanti ada Gunakan bisa di file. download. Kayaknya ini bisa di download deh. Coba. Emang konyol dia. Nggak ada perintahnya. Ini udah klik nggak tahu ini bekerja Nggak atau bisa. tidak. Sedang disimpan nih. Itu nanti bisa di download harusnya. Oh, udah. Sama kah? Oh iya sama semua. Oh itu ada pertimbangannya. Oh ada beralih ke layar. Nomor satu. Coba diklik. Ada ini tombolnya. Membuat dan menjalankan aplikasi yang My App doang. Jadi cuma My App doang. Coba dibaca aja semuanya. Nanti kalau udah satu aja deh. Kalau ini cuma jalani My App run doang. Nomor dua disuruh ngapain lagi. Nomor tiga disuruh ngapain lagi. Buka filenya, nggak tahu nggak bisa aku buka filenya. Sebentar. Apa dia keluar masuk dari sini? Ya kan? Ini bisa aku buka. Tapi isinya paling. Oh bisa aku. Atau yang ini? Oh ini kali ya? Wah. Oh, tapi ini langsung masa langsung multi layar nggak mungkin. Ya ini yang part 2-nya. Ya ini part 2-nya. Hmm. Yang pertama dulu aja. Yang pertama itu My App. Buat My App. Menjalani My App. Itu udah aku kirim tuh yang downloadan pertama. Isinya apa deh? Duh, kata. Ya cuma ini doang. Buat kelas My App. Pas. Tuh, aku downloadin deh semuanya. Oke. Ya. Karena kayaknya TV gede. Wah ini jadiin Ingatku gede. Aku pernah bikin install. file aja. Ini. Pip dulu aja. Kayaknya pipnya lebih berapa ratus megabyte gitu. Lupa. Udah lama banget. Nah ini download download ininya frameworknya. Pip install. Pip install apa namanya? TV juga Ivy. ya. Kita akan menguji seberapa cepat internet Anda.
Internet rumah gue sih lemot ya. Lama ya. Lama ini. Wow, udah. Wah, udah. Defaulting to user installation because normal SAP is not right. Okay. Oh, 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 oh. Masih kecil. Sekali lagi, apakah gedenya ada? Lumayan. Empat. Ini apa deh? Kenapa kenapa nggak gerak nih 15? No. Karena Oh, banyak udah. banget di package yang mau diinstal ya. Ada 15 package. Apa sih maksudnya? Consider adding this directory to path. Oh, aku tahu, Za. Yang screen button tadi, Nah, itu tuh sebenarnya dia kita membuat kelas button. Terus tadi yang isinya direction goal sama ya screen direction sama goal. Kalau screen itu nanti self-nya sendiri, screen saat itu dia sendiri. Kemudian direction nanti bisa dirubah-rubah sesuai dengan ingin ditujunya. Contohnya nanti direction bisa down, left, up, right. Jadi parameter bisa diganti. Walaupun ya, ingat gak sih kalau parameter yang udah ditulis di dalam argumen, contohnya tadi direction sama dengan right, itu bisa dirubah. Nah, itu nanti bisa dirubah mhm. berdasarkan kita inginnya, mau kiri, kanan, atas, bawah. Dan goalnya itu tadi, itu tuh benar, menuju ke screen yang mana. Walaupun pertama tadi main bisa nanti bisa ke first, second, third, sama fourth. Kemudian habis itu teks. Teksnya itu tulisannya yang ada di tombolnya. Nah, mending lihat codingan yang lengkap. Jadi nanti, Udah. Oh, sebenarnya tujuannya cuma buat ngelihat doang. mm-mm. Makanya Oh, kalau kamu nggak mau ribet, entangin aja semua sampai 5. gue kira ini Karena disuruh disuruh ngerjain. iya emang juru ngerjain terus kirim aja. Oh ini Nah, ini cuma ngeliat doang sih. ngeliat ngeliat doang. Ada deh, Coba tunggu yang nomor ternaftar 5 deh. deh. Kayaknya yang ribetnya yang bagian 2. Itu benar-benar diintegrasiin satu-satunya. Satu sama lain, sorry. Wah, semut. Oh, iya bener. 20. Ah, 20. 21. Hmm. Hmm.
TV5. Oh, rame nih yang ini. Kita coba. Nah, ini lebih jelasnya. Ini yang baru aja sih. Geser doang kan, belum ada screen buttonnya. Save Mending name first. Name, nah, name. Switch to another screen. ini kenapa Save dot. manager current? Nah, di Save dot add widget button. Save dot manager. Save manager dot com. Button. Screen manager. Screen manager ini buat kasih tahu ya apa? buat ngatur antar layar. Hmm. Tapi akhirnya apa screennya jatuhnya jadi widget ya, di build juga. Nah, mending lihat kayak gini ya daripada penjara PPT menurutku ya. Iya. Tadi apa ini kebanyakan di Epic aku malah. Ini apa? Ini Oh, ini lebih yang simpel lagi. teks. Mau nggak sekalian yang nomor 2 aku kirim codingannya. Nomor 2. Yang nomor 2 part ini yang di Algonova. Bukan disuruh ngerjain kita. Kamu mau ngerjain? Atau yang disuruh Boleh download. sih. Ini apa sih maksudnya? Coba ada downloadan nggak ya? Aku cek dulu. Kalau Ini ada disuruh ya. ngerjain deh. Tapi itu ada yang di download apa ya? Nah, itu dia. Atau yang layar utamanya. Kalau mau ngerjain boleh. Kalau kamu pengen challenge. Oh, ini yang tadi. Apa ini? Udah deh, Nggak boleh ada. deh. Dia isinya cuma nggak ada isinya. Isinya bahasa nggak ada. Nggak ada yang di download. Isinya malah teks bahasa Rusia nggak jelas. Oh, udah. Boleh deh, coba deh. Kok ada 3 ya? Kok punya kok ada satu doang ya? Satu. Ini file. Filenya memang cuma satu sih. Kok kamu ada 3 di situ? Hmm. Sudah, ini dulu. Betul tadi aku lupa cara bikinnya ini gimana. Di PPT nomor 3 ada. Dokumentasi. Oh, ada semut makan roti. Known. Ini kalau known ini, ntar jangan batas ini. Itu Jangan tes ada tes pendek total. size. Ini nggak perlu dulu deh. Main screen dulu kan? Hmm. Coba aku kasih Nah, hint-hint ini ya. apa? Cut dapat Hintnya pakai box pertama, box layout orientasinya vertikal, sama ada dua box layout ada dua, vertikal sama horizontal. kita lihat ini tuh. Bukan yang ini, ya yang pertama. Ini apa? Ini apa? Kan ini berlanjut kan, maksud 1 2 3 PPT-nya urut. Yang main screen itu yang di Apa ada muncul di jenderal baru? Oh, ini masih track V2.
Rekivili 4, Rekivili 5. Yang layout. Jadi kan ini awal Ah, pertama main, kemudian tombol-tombol yang lain. Enggak ada kan? nggak ada sialan. Yang Hmm, box sudah deh. box layout nomor berapa ya? Coba coba di sini level-levelnya kamu buka yang ada box box layoutnya di VS Code kamu. Karena ya yang dipakai gitu itu aja sih. Nah ini udah nih. Oh yang mainnya nggak ada ya? Ini kan yang tadi yang Rekivili 5. Yang main, kita disuruh main kan pertama dibuatnya. Ya, kita buat ulang pasti. New folder. Oh, bukan di sini. Ini nama folder aku saranin jangan pakai spasi deh. Nanti kalau Oh, mainin terminal, tapi ya nanti aja diedit. Mainin terminal agak new file. nyumpel ya. Main.py. Ada. Ada nggak contohnya tuh? Ini apa aja nih library-nya nih? Ini Definite nggak dulu. dikasih tahu ya. Nggak ada. Kayak main. Oh, kayak biasa aja sih. Ya udah. Tatarin. Flash. Sama Eh, layout. Kivi UI, eh, Kivi.uix from Kivi.uix layout. Itu ada buttonnya juga loh. oh Eh, iya, ya. Kayaknya harus di list satu-satu kah? semua aja langsung ya. Iya. Text Label, input juga. label. Label ya, text input. Text input buat. Oh iya ya. Iya, nanti. Mau jadiin satu atau mau bisa-bisa? Main doang, terus apa lagi gitu? Maksudnya bikin berapa file gitu? Atau jadi satu semuanya? Jadi Nggak tahu ini disuruhnya gimana. di Argonova. Layar utama. Nah intinya ini semua, kita cuma checklist doang. Ini nomor dua apa sih? Penasaran aku. Nomor 2. Ini loh, Ini layar bagian. kedua. Enggak, yang nomor dua ini. Yang di nomor ini. Ini. Nah. Oh, pantesan punya aku nggak ada. Berarti emang jadi satu file aja. Layer Jadi satu pertama, file. layer pertama, kedua, ketiga kan tadi udah nih yang nomor 5. Aduh, 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 aduh. Yang nomor 5 ini kan udah ada layer 1, 2, 3, 4. Sebenarnya itu cuma nambahin yang main ini. Fokus main dulu deh kali ini. Tapi di nah, kelas main screen, ya oke boleh. Paresnya screen. Udah ada tuh keluar. Keren. Oh enggak, Emang ini ini yang ini beda. sampai ininya, initnya boleh, boleh. Init sama super initnya boleh. Dot name. Di Quartz saja semuanya. Di Quartz. Ya, self Quartz. Ini self Quartz. Iya, Quartz. Bintang-bintang 2 kali.
Bintangnya di sebelum kayak ini nih. Iya. Yang super ini. Nah, dan nanti biar ya Hmm, kemudian tentuin layoutnya vertikal sama horizontal. Nah, kalau ini Kayak ada yang aneh. orientasinya vertikal. Ada dua layout nanti, layout vertikal sama layout horizontal. Ini berarti yang layout apa dulu? Ini vertikal. Vertikal. Ya, Orientation vertikal. dikasih padding tadi juga. Paddingnya 8, spacing 8. One spacing. Ya. Isinya 8. Udah, habis itu layout yang horizontal. Tapi jangan sama namanya. Oh iya. Oh ya, ada berarti nih. Di layout VL. atau H layout. Kalau itu nggak perlu dikasih padding sama spacing. Udah, habis itu langsung di add aja ya. Bikin button. Bottom ya, buttonnya di luar juga. Sebelum aja berarti kelas button. Biar dipakai semua. Oh, jadi tulis apa buat yang buttonnya di luar. Jadi biar dia dipakai semuanya. Tadi ya di PP itu ada tuh screen button, button. Terus kemudian ada direction right, goal main itu kamu copy aja. Nanti udah jadi semuanya. Jadi nanti cuma panggil screennya aja dong, screen buttonnya dong. Di nomor 2 ya. Iya ya ini. Coba lihat dulu. Ada nggak codingannya? Oh, yang ini. Nggak ada codingannya, lucu nih. Button. Nah ini, Nah, udah itu semua tuh. nah ini bukan buat satu button doang. Nggak, ini nanti digunain semuanya. Jadi nanti kita mainin parameter direction sama goalnya. Goalnya ini ternyata mau ke layar kemana? Oh, berarti ini kita bikin 4 gitu ininya. Satu aja. Nanti dipakai Satu. terus. Terus ya oke, tulis di screen buttonnya, copy atau paste boleh. Bisa di copy kah? Kalau dibuka Bisa Google ya. Slide bisa. Oh, iya ya, benar juga. Nggak buka. Ternyata dia pintar. Biar nggak dilihat. Nah, ini bedanya apa? Ya. Text back. Oh, text pack itu nanti yang di layar. Tulisan 1, 2, 3, 4 itu yang tulisan di layar 1, 2, 3, 4. Ah, Ini yang ini sama aja sih benernya. Yang ini aja yang tadi sebelumnya aja. yang sebelumnya. Mm-mm. Self, screen, direction, right, ya, goal. Ini goalnya nggak ditulis juga nggak apa-apa sebenarnya. Dikasih Goalnya quart. nggak ditulis. Wah, Bebas. Kan sebenarnya ditulis nggak ditulis nggak apa-apa. Nanti juga diubah juga kan. oh, Di reactionnya nanti juga dirubah. Walaupun udah tertulis parameter di sini, nggak nggak serta merta dia defaultnya itu. Jadi nanti bisa diubah-ubah. nah ikutin itu deh. Daripada error. Menarik kalau error malah menurutku. Oh, Eh, ada error deh. Ya. tuh, Per unitnya samping.
per init self screen. Ya, direction, goal. Oke, on press stop screen, manager transition, action, current soft that goal. Nah, udah. Ini kan nggak usah dihiraukan lagi. Kemudian saran aku masukin dulu yang ini selanjutnya. Masukin yang Refire nomor 5. Ini yang nomor 5 ini. Layarnya ke bawah sini semua. Jadi nanti kamu mau pindahnya tinggal ini nih. Mau ke first, mau ke second. Gampang. Oh, itu fungsi name. Oh, Ke situ. ya. Tapi itu nanti juga layarnya kan ada 3 tuh. Itu baru 2. Nanti ditambahin lagi. Jadi fungsinya ini. Nah, habis itu kita balik ke yang mainnya untuk ngeset buttonnya dengan cara pertama V1 add widget screen buttonnya. Nah, gimana ya? Eh, ini V layout. Jadi semua screen buttonnya dimasukin ke, nah ini nih contoh nih screen button nih self. Directionnya dia geser ke kiri, goalnya ke first, berarti ke yang first ini kan. Nah, Mm-mm. ini nanti dimasukin ke V layout add widget, pakai add widget. Kayak ini nih. Oh, Nah, nanti jadi tombolnya yang itu dimasukin ke layout. jadi bikin kayak gini loh, button 1, button 2 gitu. Mm-mm. Setiap pergeseran bukan gitu ya. Boleh Hah? sih, tapi langsung masukin aja. File file layout, file layout add widget langsung. Nah, Oh, add widget yang screen button pertama. Nah, ini screen button self live. Ini nama ininya. Kalau kamu mau langsung tulis direction atau goalnya boleh langsung. Nah, ke first ini nih. Contoh. Kemudian koma lagi, teksnya sama dengan teks itu 1. oh ini. Mm-mm. Teks. Nah, itu nanti mau dituliskan di layar contohnya kan ada itu yang kanan tadi 1, 2, 3, 4. Nah, disuruh milih teksnya dikasih tulisan apa. Dan begitu seterusnya. Nanti di layar pertama, layar main ke layar kedua, layar ketiga, layar Oh. keempat. Belum. Cepet, pencet. Ini sama teksnya. Wow. Sampai berapa ya itu? Sampai 4 tombol. Directionnya boleh ada down, ada left, ada up, ada right. Update. Deh, Kemudian tambahin lagi nih. Tambahin semua layout masukin ke horizontal. Kan tadi layarnya gini nih. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi yang vertikalnya biar ke horizontal, dimasukin ke horizontal. H layout, add widget, V layout. layout. Add widget, V layout. Kemudian, tadi belum ada TXT-nya ya? Gila belum nambahin Belum. label. Labelnya di sini boleh nih tambahan di atas ini.
widget label TXT disimpan di TXT sama dengan label kemudian teks masukin apa? Dia apa Choose masukinnya? choose screen kayaknya. Bentar. Cus dulu ya, cus screen. Nah, yang TXT juga dimasukin ke layout. Kemudian terakhir add self dot add widget H1. Kemudian layoutnya dimasukin ke nah self ini benar. Dot add widget. Layoutnya dimasukin ke properti. Udah selesai untuk main screen-nya. Udah. Mm-mm. Bentar, kok masih masih loading ya tadi. Kode E1 error. Apalagi nih. Cannot import name box layout from Kiwi UIX layout. Apa nama salah? Box layout kecil. Coba nama itu apa? Oh, UI box layoutnya itu namanya UIX box layout. Ini nih. Box Masih layout yang ini nomor 3 baris nomor 3 box layout B-nya kecil. Udah, gitu. box layout sama layout sama kan? Takutnya beda lagi. Oh, sorry sorry. Dek. Screen gede. Udah bang. Balik. Oh belum save. Mana? Belum Layar. sih. Kayaknya belum deh. Belum Yang ku iniin sih. run-nya belum ada nih. My app run-nya. Yang nggak bakal jalan. Butuh begini juga ya kelas My App ini ya? Mm-mm, semua butuh itu. Ini first screen. Ya aku copy aja deh. Oh, ini aku belum ganti nama-namanya. Belum nanti change text. Wow, banyak banget nih codingannya. Hmm. Belum main Sam Screen Manager juga ya? Hmm? Oh, udah langsung main Screen Manager. Dah, kok ini lagi? Bener kan? Yang mana? Oh, screen. Screen sama. Ada name-nya nih. Belum ada name-nya tadi. Yang ini first account main screen. Name main. Bener. Ya jalan. Enggak. Nah, ya mau coding semuanya? Line 24. Jangan, jangan. Ntar line 24. Nanti kayak kemarin lagi. Kenapa? Ntar line 24. Apa tuh salahnya? Nggak tahu.
Bener kan ini? Ada ininya kan di akhir. Mm-mm. Nah, screen button udah, main screen udah. Harusnya kelas lainnya nggak perlu dulu nggak apa-apa sih. Ini nggak perlu. My app, return SM udah. Hmm. Dia Apa errornya apa? harusnya ini dulu ya? Apa ini dihapus harusnya? Nggak. 89. My app run. Ntar my app run, my app. Ada ini juga nih. Nggak tahu nih apa nih. Line 24. Init. Fill layout. Nih 24 nih. Aduh, skill issue macam besar. Nyari error tuh tidak mudah. SM add widget main screen name main. Got an unexpected keyword argument text. Emang ada salah kah teksnya ini atau harus ada masukan di sini lagi? Enggak harusnya. Itu doang. Screen button, self, screen direction. Oh, apa ini ya? Harusnya ada atau Screen kutu button, kutulis quark button. saja harusnya. Yang mana? Ini. Kan, Yang di sini kan juga ada kan. oh ini main Nah, ini SM ini atau yang Velat ini kayak gini nih. Screen constructor kelas, screen button, kamus yang belum dibongkar. Kayaknya harus bikinin gini aja deh. di keluar semua. Direction pakai, main pakai, goalnya yang pakai. Nah, baru quarks di bawahnya juga. Quarks. Sekarang salahnya apa lagi? Oh, ini sorry. Ini W-nya kecil, W-nya kecil. Apalagi salahnya? Nah, udah kok. Oh, belum ku save. Perfect. Bom, bom, bom. Ah, udah. Iya. Setidaknya main screen sudah selesai. Terus setidaknya aku udah paham lah. Main screen-nya udah, kemudian first first Nah, sekarang yang first screen-nya. First screen-nya suruh bikin apa? Kita lihat. ya, Ah, aku kirim kodenya nanti atau sekarang? Soalnya aku belum sholat. eh, nanti aja deh. Aku masih Nanti mau ya, ngerjain. Ya, nanti ya. si Aku pengen kirim ngulik nanti. aku. Sip, dah. Gak Tapi apa-apa, udah yang penting benar main sih. screen udah. Itu nanti di first class, di first screen itu udah ada V1 kan? Coba lihat dulu. Buttonnya udah ada. Masih. Button udah ada. Button 6 proses udah ada. Paling nambahin itu tuh tulisan-tulisan box. Kemudian tulisannya dikirim di box layout semua. Bocorin satu mau?
Ini 1, Oke, kalau gitu dapat aku tinggal kosong, dulu boleh? kosong. Iya, oke deh. Sorry ya karena aku belum sholat. Oke, Aman-aman. udah sejam lebih dan kayaknya codingnya belum selesai. Tapi seru sih kalau kamu mau explore lagi. Nanti Iya. ditambahin di sini di first screen itu tambahin widget layoutnya juga buat nata-nata Ya, tulisan sama yang ini save aneh current. ini. Jujur ini aneh. Oh itu nanti mainnya pertama kayaknya gini. Oh ini yang kosong ini makanya gini. Iya, Eh ini first screen-nya gini layar pertamanya. enggak kok ribet sih? Ya, nanti kulik lah. Oke. Oke kalau gitu ada yang tanyain dulu. Nggak ada. Oke, Aman. kalau nggak ada selamat bersenang-senang. Sip. Terima kasih telah hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata. WA aja kalau nanti butuh codingannya. Bye bye. Oke, Makasih. thank you, Kak. Selamat malam.